Sudirman dilahirkan pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Karsid Kartawiaji dan ibunya Siem merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Terlahir dari keluarga yang terhitung pas-pasan, beruntung Sudirman diadopsi dan diasuh oleh pamannya yang merupakan seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo dan kemudian menyekolahkannya. Pada usia 7 tahun, Sudirman masuk di sekolah HIS atau setaraf sekolah dasar. Setelah lulus pada tahun 1932, Sudirman melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah taman siswa. Namun Sudirman harus pindah ke sekolah Wirotomo setelah sekolah taman siswa ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda. Sudirman lulus serta mendapatkan nilai yang bagus pada tahun 1935 dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru Muhammadiyah di Solo. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi Pandu atau Pramuka. Dari hal itulah yang membuat dirinya menjadi sosok pemimpin yang sangat hebat. Namun karena kendala biaya, Sudirman tidak bisa menyelesaikan sekolahnya dan kembali ke Cilacap. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya yang merupakan putri seorang pengusaha batik bernama Raden Sastro Atmojo. Di Cilacap, Sudirman kemudian bekerja sebagai guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, tempat mengajar Sudirman ditutup oleh Jepang, tapi berkat upaya gigihnya, sekolah itu dibuka kembali. Pada tahun 1944, Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Sudirman yang saat itu sudah menjadi tokoh masyarakat mengikuti pelatihan di Bogor, Jawa Barat, dan kemudian diangkat sebagai Komandan Batalion Dedanco yang bermarkas di daerah Kroya, Banyumas. Peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. PETA pun dibubarkan dan selanjutnya Sudirman mendirikan cabang Badan Keamanan Rakyat bersama tokoh masyarakat Banyumas. Sudirman pun berhasil melaksanakan pengambilan kekuasaan dari tangan Jepang secara damai. Sementara persenjataan yang didapat dari pengambilan kekuasaan itu cukup banyak, sehingga menjadikan PKRI Sudirman sebagai kesatuan dengan senjata terbaik pada masa itu. Ketika sekutu mendarat dengan diboncengi tentara Belanda yang bertugas melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Sementara Sudirman yang diangkat sebagai Panglima Divisi Sunan Gunung Jati diberi tugas untuk menghadang pasukan sekutu yang berangkat dari Semarang menuju Ambarawa. Perang besar pun meletus di Ambarawa dan pada 12 Desember 1945 pasukan Sudirman berhasil memenangkan pertempuran. Berkat prestasi itu, Sudirman yang semula berpangkat kolonel dinaikkan jabatannya menjadi Panglima Besar berpangkat Letnan Jenderal. Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta dan kemudian bergerak ke seluruh wilayah Indonesia. Sudirman yang saat itu bertanggung jawab atas wilayah Yogyakarta dan tengah sakit, melaporkan kepada Presiden bahwa pasukan TNI sudah mengantisipasi keadaan. Tapi Sudirman ternyata malah diperintahkan tetap di ibu kota untuk menjalani perawatan.
Namun Sudirman memilih memimpin anak buahnya dan terus melancarkan perlawanan terhadap Belanda melalui perang gerilya. Dengan kondisi sakit yang ditandu, Sudirman lalu membawa pasukannya menyingkir ke kawasan selatan Yogyakarta. Kendati melancarkan perang gerilya, Sudirman tetap menjalankan operasi secara teratur dan terorganisir yang menerapkan sistem pertahanan daerah. Jadi sekalipun yang dilancarkan adalah perang gerilya, komandan pasukan yang bertanggung jawab menguasai suatu wilayah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggelar dan mengembangkan perlawanan. Adapun strategi perang yang dilancarkan adalah strategi perang rongrongan yang dilaksanakan dalam jangka panjang. Pasukan yang diorganisir oleh Sudirman menjadi semakin mantap ketika pada tanggal 1 April 1949 dia bersama para stafnya menetap di Desa Pakis, Pacitan, Jawa Timur. Setelah sukses menggelar serangan umum 1 Maret, akhirnya Yogyakarta kembali ke pangkuan RI. Dan kemudian diperkuat dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pada 29 Januari 1950, Sudirman wafat dan oleh pemerintah, Sudirman yang ketika menjabat sebagai Panglima Besar pangkatnya adalah Letnan Jenderal, kemudian dinaikkan menjadi Jenderal berbintang 4 penuh. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta, di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Dan baru pada tanggal 5 Oktober 1997, Sudirman kembali dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal bintang 5 secara anumerta.